kita butuh IP versi 6 karena eh, kalau kita pakai internet kita butuh nomor sih. Jadi server semua ada IP address, ada nomornya. Pelanggan juga ada IP address, ada nomornya. Yang jadi masalah, bayangkan kalau pesawat telepon kagak ada nomornya kehabisan. Bayangkan Telkomsel dan teman-temannya, sorry nyebut merek, Telkomsel, Excel, supaya adil disebut semua. Telkomsel, Excel, Axis, apa lagi ya, lupa gue. Bayangkan kalau nomor telepon habis. Kita nggak bisa nelpon satu sama lain kan? Ini terjadi sama IP versi 4. Versi 4 apa ya? Run out. Lu kagak percaya, mati dah. Kagak ada ini soalnya. Nah, ini ada di Wikipedia. IP versi 4 tuh kehabisan. Sorry, ini warna hitam ya. Ini saya lagi monitoring chatting sih. Oke. Ini judulnya IP versi 4 address habis ya. Kita ke bawah nih grafiknya. Ini IBIS-nya tahun 2014 sebenarnya. Jadi yang sekarang ada, jadi yang dipakai sama teman-teman hostingan di Indonesia, yang dipakai sama ISP di Indonesia, itu sebenarnya udah sisa-sisa banget sih. Dan nomor itu habis. Oke, beres ya. Nah, sekarang kita kalau nggak percaya, silakan. Ini saya bikin pertanyaan ya. Apa singkatan dari ISP? Coba ditulis. ISP singkatan dari apa coba? Sok, tulis. Internet Service Provider. Jago semua. Internet Service Provider. Oke ya. Apakah Anda yakin bahwa ISP adalah Internet Service Provider? Gitu kan? Pertanyaannya dari saya kan ya. Nggak usah dijawab dulu. Oke, udah ada yang jawab nih. Mas Yagi Tengku, tidak yakin. Ada Mas Edi, yakin. Oke, nah sekarang kan IP address-nya ada dua macam ya. Ada dua macam kan IP address buat teman-teman yang udah belajar IP sedikit. Ada IP, sok tulis. IP ada dua biji, ada dua jenis IP address. Coba ditulis IP apa aja. Sok, IP naon deh. Oke. Kalau di IP versi 4 ada dua jenis, IP public sama IP private. Nah, itu Mas Rashid bisa jawab tuh. Public dan private ya ada dua kan? Ada public dan private. Oke. Pertanyaan tadi bukan IP 4 atau 6 ya. Jadi IP public sama IP private kan? Oke. Sekarang kalau saya ketik gini ya, misalnya saya ketik gini, masuk, mudah-mudahan kelihatan, saya zoom in. Bapak Ranu, website Bapak Ranu naon, websitenya naon? Sebut deh, www apa Pak Ranu? Apa ya? Hah? ufoaccess.net. ufoaccess.net. Ini saya lagi ngecek ya. Sorry.id. Lu mah. Kita kan ini. Dia mah banyak bajunya, kadang-kadang bisa ID, kadang-kadang .net. Oke, kita cek ya. Oke. Ini saya dapat IP 45130231 Saya ulang ya, 45130231 Coba diketik di chatting. Ini jenis IP naon, private atau public? Sok. Publik. Jago semua. Beres ya, ngerti kan? Nah, coba kalau sekarang saya ini if config. Ini 192, ini IP yang saya pakai di rumah ya. 192.168.0.158 IP naon, private, jago. Sekarang kita masuk IP versi 6, lu mampus semua. Ini FD, ini kebetulan di interface-nya udah ada IP versi 6 sih sebenarnya. FDDC E139 apa segala macam. Pertanyaannya, ini teh IP private, IP public, FDDC mati lu. Private ya? Oke, private. Tapi dia global loh, hati-hati loh. Ini walaupun private bisa nge-link ke seluruh dunia loh, hati-hati. Ini yang penting nih. Bisa global ya. Oke. Kalau yang benar-benar private yang ini sih sebenarnya ini nggak bisa kemana-mana. Dia cuma link aja. Beres ya? Sekarang saya kasih lihat masalahnya. Tadi udah ngerti kan IP versi 4 habis, terus 192.168 IP private. Sekarang saya masuk ke router saya. Ini saya masuk ke router saya ya. Mati dah lo. Ini router Ono. Saya masuk ke Oksigen. Ini saya pakainya Oksigen. Saya kebetulan ada dua provider. Sorry, gue sekalian. Ini bukan iklan ya. Saya masuk aja ke router saya. Saya mau ngecekin ke Anda semua. Ada dua IP. Ini kebetulan di rumah ada dua router ya.
Oke. Kunaon ya teh. Oke. Saya masuk ke dua router. Saya masuk ke network interface, saya masuk ke WAN. Saya masuk ke sini. Coba kita lihat di WAN-nya. Oke. Kita lihat dapat IP. Apakah ono? Nah, ini ada pertanyaan. Oksigen dapat IP versi 6 tidak? Gitu ya. Kok WAN configuration salah, gue masuk status WAN information ya. Ini kita lihat. Jawaban pertanyaan ini dulu dari Mas Mahar. Ini saya masuk ke Oksigen ya. Dapat IP versi 6 nggak? Silakan jawab. Dapat atau tidak? Tidak dapat IP versi 6. Pertanyaannya, ini kan internet service provider. Saya dapat IP-nya IP internet publik atau IP private? Private, man. Jadi sebenarnya ada yang salah dari kata-kata internet service provider. Karena saya dapat IP-nya bukan IP internet, ya hati-hati loh. Ini IP-nya LAN. IP LAN loh ini, bukan IP internet ya. Sekarang saya masuk ini yang Oksigen. Tidak dikasih IP versi 6, dikasihnya IP private ya saudara-saudara. Sekarang saya masuk ke MNC. MNC Play. Oke. Coba lihat. Dapat IP versi 6 nggak? Jawab. Tidak dapat atau tidak? Silahkan tulis. Tidak dapat lagi, saudara-saudara. Dapatnya IP versi 4 aja. Pertanyaannya, saya dapat IP publik atau dapat IP private? Private lagi. Jadi, tadi waktu Anda jawab ISP, salah semua sih sebenarnya. Jadi, Anda tidak langganan ke Internet Service Provider, Anda langganannya ke Intranet Service Provider. Saya ulang ya, Anda langganannya ke Intranet Service Provider. Saya tulislah biar puas. Saya taruh di chatting. ISP sama dengan Intranet Service Provider. Gitu ya. Karena kita nggak dikasih internet sebetulnya sama ISP Indonesia. Kita dikasihnya intranet. Gitu, saudara-saudara. Asal Anda sadar semua. Beres ya? Sekarang kita masuk lagi. Kenapa IP versi 6 jadi menarik banget dibandingin IP versi 4? Oke, ini kenapa lebih menarik? Kita lihat ya. Sekarang kita lihat protokol. Protokol IP versi 4. Bentuknya seperti apa protokolnya? Nih, saya cari yang gambarnya. Ini dia, ini versi 4. Ini protokolnya ribet loh, hati-hati. Ini ada versinya, ada priority class, ada label, apa segala macam. Oh, ini IP versi 6, sorry. Gue harus cari, protokol IP versi 4, salah gue. Protokol versi 4 ya. Nih, lebih ribet ya versi 4 ya. Versi 4 lebih ribet. Ini ada berapa field? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 field. Dan ini kalau lewat router, routernya harus kerja keras untuk parsing protokol ini. Parsing teh misah-misahin. Oh, ini header. Oh, ini type of service. Oh, ini length. Ini identification. Ini fragment offset. Ini time to life, segala macam. Ini segini banyak ya. Banyak loh ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beres ya? 14. Terus kita lihat protokol IP versi 6. Oke, masuk gambar lagi. Kita lihat sekarang. Ini protokolnya lebih sederhana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang tadi belasan, ini tinggal 8. Konsekuensinya, router IP versi 6 akan jauh lebih cepat. Performance-nya, kecepatannya akan jauh lebih tinggi daripada versi 4. Saya ulang ya. Karena lebih sedikit ininya yang harus diparsing, jadi versi 6 itu lebih cepat kecepatannya dibanding versi 4. Karena dia prosesnya lebih dikit. Kebayang ya? Jadi ini cuma 8 digit aja, sementara versi 4 lebih banyak yang harus diproses. Itu satu. Yang kedua, versi 4 itu udah kehabisan IP address. Jadi kita semua dikasihnya IP private. Konsekuensi yang terjadi adalah si providernya, coba kita lihat. Oke, ini saya kasih bukti ya. Bentar, ini dia. Salah. Nih.
Saya dapatnya IP-nya kan 10.89.24.98 ya. Dari Oksigen dapatnya segini ya, 10.89.24.98. Coba kita cek what is my IP? What is my IP address? Oke. Bukan 10 loh IP-nya, 103. 103, 82, 15, 40. Padahal kita tahu kita dapatnya bukan itu. Kita dapatnya 10, 89, 24, 98. Kalau ke internet dicek IP-nya kita bukan itu. Apa yang terjadi? Si Oksigen akan nyambung lewat Moratel. Moratel masangin proxy, pasangin NAT. Dan NAT-nya gede banget supaya semua pelanggan itu bisa dirubah IP-nya ke IP publik. Konsekuensi dengan NAT, semua proses transaksi ke internet jadi lemot. Jadi pakai IP versi 4 itu aja lambat banget sih sebenarnya, lebih lambat. Kalau versi 6 ini nggak terjadi loh, hati-hati. Kalau kita main kayak versi 6, hal seperti ini tidak terjadi. Konsekuensinya jauh lebih cepat banget. Nah, ini ada SEGNAT, Carrier Grade NAT istilahnya. Ini disebut oleh Mas namanya Mas Mahar atau ya udah Pak Mahar, dia nyebut SEGNAT, Carrier Grade NAT. Jadi itu yang terjadi, akibatnya kita lemot sih sebenarnya kalau pakai versi 4. Beres ya? Itu udah 2 yang jadi masalah. Nah, ini dari Pak Azril Kristianur Cahyo. Pak Ono izin tanya, kalau IP versi 6 diterapkan bagaimana dengan kami yang mengelola server, web server dengan IP versi 4? Apalagi dengan VMware, apakah otomatis perlu dirubah konfigurasinya? Ini pertanyaan yang paling bagus, ini pertanyaan bagus banget. Tapi kalau boleh saran, Anda belajar dulu ini semua. Mudah-mudahan Pak Ranu nanti berbaik hati ngasih buku ke Anda supaya Anda bisa belajar dari buku tadi. Tapi poinnya sederhana banget. IP versi 4 dan IP versi 6 bisa jalan sekaligus berbarengan di jaringan yang sama. Jadi nanti Mas Reza akan memperlihatkan bagaimana itu terjadi dan juga cara konfigurasinya di Mikrotik seperti apa. Jadi nanti akan didemokan oleh Mas Reza. Tapi poin yang paling penting adalah Anda nggak usah khawatir kalau sistemnya sudah operasional dengan IP versi 4, diemin aja, biarin dia jalan, kita tambahin konfigurasi aja buat IP versi 6. Jadi sistemnya akan jalan sekaligus antara versi 4 dan versi 6, nggak masalah. Jalan dua-duanya sekaligus nggak masalah. Contoh paling sederhana mah kita lihat inilah. Ini ada IP versi 4. Tapi di sini ada versi 6, jalan sekaligus. Di interface yang sama bisa jalan 2 sekaligus. Tolong diingat ya, jalan 2 sekaligus. Saya masih punya waktu lumayan sekitar 10 menit lagi. Saya akan uji coba ya. Ini ada website. Ini ada website 192 ini saya pakai VirtualBox buat demo aja. Saya jalanin di komputer saya, IP-nya 192.168.0.153. Coba saya pengen cek dulu ada web servernya nggak di sini ya. Kayaknya nggak ada. Saya install dulu ya. apt install Apache 2. Oke. Saya install aja web servernya langsung. Ya, kelok. Lagi attended upgrade. Kill all. Bentar. Saya kill dulu. 38792 saya kill. Oh, nggak ada sih ya. -9. Coba mudah-mudahan PSAX. Oke, coba. Saya coba jalanin ya. Mudah-mudahan bisa nih. Ya. Remove var lib dpkg log front end. Lognya saya buang. Log front end juga saya buang. Oke. Sekarang coba saya install Apache. Oh, Apache sudah. Oh, udah jalan Apache-nya. Oke, ini IP-nya tadi 153 ya. Coba kita lihat. 192.168.153. Oke. Mudah-mudahan jalan. Oke, jalan ya. Bukan sulap, bukan sihir, jalan ya Apache. Ini adanya di server lokal yang ada di VirtualBox di komputer saya. Ini jalan, it works. Sekarang kita coba, bisa nggak saya masukin IP versi 6 ke situ. Caranya bisa kita lihat di wiki, paling gampang. Oke, sorry. Sorry. Yes, ya. Supaya cepat aja, saya akan tambahin IP versi 6 ke interface. Caranya seperti ini.
Oke. Dan ini Anda bisa minta, bukan minta ya, request lah ke IDNIC. Itu IDNIC kan ada di bawah ABGI kayaknya ya. Jadi bisa request blok IP versi 6-nya ke IDNIC yang ada di bawah ABGI supaya bisa dapat alokasi IP versi 6. Kalau misalnya kita dapat, ini 2001 itu adalah IP publik, IP versi 6 yang publik itu. Dan kalau bisa dapat, ya udah kita tinggal pasang. Saya akan coba pasang ini. Oke. Caranya seperti ini, cuman saya akan bikin lebih sederhana aja ya. Ini saya akan masuk sini, paste. Tapi interface saya bukan ETH0, ENP3S0. Oke. Terus supaya gampang saya bikin 2001.2.21. Jadi alamat saya 2001.2.21. Oke, enter. Coba kita lihat if config. Nah, sekarang saya punya IP seperti ini. Tambahan. Oke, 2001.2.21. Sekarang saya akan tambahin juga di server. Oke, walah, ini nggak bisa copy paste di server ini. Jadi saya harus ngapalin dulu. IP -6 address at ini dev ini. Oke. Alah salah. Saya masuk ke server IP -6 address at 2001.2.22 servernya mau kasih 2 ya. /64 device-nya ENP lupa. Bentar ulang kepaksa. So if config dulu ya. ENP0S3 IP -6 oke address at 2001.2.22/64 device-nya adalah ENP0S3 S3. Oke. Sekarang coba kita lihat. Ini sekarang kelihatan dia ada address 2001.2.22. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke. Ini kita lihat saya bisa masuk ke 192.168.0.153. 153 kita lihat adalah IP dari server 192.168.0.153 dan dia ada web servernya jalan. Sekarang saya akan masuk lagi ke server tadi tapi pakai address IP versi 6 2001.2.22. Oke. Enter. Masuk juga sama. Jadi di web server yang sama cuman kita tambahin aja IP versi 6, dia bisa jalan sekaligus IP versi 6 versi 4. Sesederhana itu sih sebenarnya. Jadi Anda nggak terlalu pusing sih sebenarnya. Dan semua peralatan yang operasional hari ini semuanya bisa dual stack, istilahnya dual stack, jalan IP versi 4 dan versi 6 sekaligus gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan. Oh, itu istilah dual stack udah disebut sama Pak Al Ansor. Oke. Coba ini ada pertanyaan lagi. Sorry nih. Kenapa IP versi 6 ada pakai double titik? Oke, itu harus ikut kuliah sih sebenarnya. Oke, saya kasih lihat sedikit aja nih cuplikan dari kuliah ya sebetulnya. Jadi Anda harus ikut kuliah. Kenapa double titik? Jadi saya akan mundur dikit. Anda harus baca-baca sih kayak gituan. Saya naikin ke atas ya. Oke. Jenis alamat nih nih sorry nih ya inilah format paket mana ya. Oh ini nih penampakan IP versi 6. Jadi coba diklik. Oke, masuk ke penampakan IP versi 6 supaya kelihatan. Kalau yang benar kan dia 128 bit. Kalau kita dalam desimal kayak gini sih. 340, kalau satu semua ya, 340 kan pusing bacanya kayak gini. Akhirnya kita bikin dalam bentuk desimal, heksadesimal, 0, FFFFF, pusing juga. Supaya gampang ingatnya dikasih titik 2 tiap 4 karakter ya. Titik 2, 4 karakter, titik 2, 4 karakter, titik 2. Makanya cara nulisnya kayak gini. Oke, cuman kalau ada awalan 0 tiap 16 blok, ini bloknya bisa dibuang, ini 0 ini bisa dibuang, soalnya nggak penting, ini 0 ini bisa dibuang. Jadi ini akan berubah dari sini jadi seperti ini untuk ngilangin 0. Kalau 0-nya banyak, seperti ini 0, 0, 0, 0, nggak ada efeknya, dibikin titik 2 di sini, kira-kira gitu ya. Jadi silakan baca-baca di kuliahnya, syukur-syukur kalau mau bisa baca di bukunya. Oke. Apa yang kemungkinan terburuk terjadi ketika menggunakan dual stack? Apa ya?
Yang pasti IP versi 4-nya bikin riweuh. Bikin ribet IP versi 4. Yang masalah paling besar dengan dual stack adalah kalau ini IP versi 6-nya kan operasional nih ya. Kalau dual stack artinya IP versi 6-nya operasional. Cuman ini kejadian sama saya sering sekali karena providernya Orange lagi Oxygen sama MNC Plus dua-duanya nggak ada IP versi 6 dan komputer saya ada IP versi 6-nya, nggak nyambung ke internet IP versi 6-nya. Dan yang nyebelin pada saat beberapa situs di internet DNS-nya ngasihnya IP versi 6 ke saya. Jadi akhirnya saya punya versi 6, server di sebelah sana ada di IP versi 6, tapi providernya nggak ada IP versi 6-nya, akhirnya nggak nyambung versi 6-nya. Jadi kelihatannya kayak lemot versi 6-nya. Padahal yang bikin gara-gara adalah provider kita nggak ada versi 6-nya gitu. Ada lagi pertanyaan, itu IP versi 6 dari Pak Muhammad Arif Kurniawan ya, itu IP versi 6 sebenarnya bisa dipakai untuk local address apa publik Pak? Saya pernah lihat, jadi IP versi 6 ada yang lokal, ada yang publik. Dua-duanya ada, jenis IP-nya beda sih, jenis alamatnya beda. Tapi ada banyak tipe address. Nah ini localhost. Ini bukan local network, ini localhost. .2.21 localhost. Kalau yang ini default. Kalau di IP versi 4 kan 000, ini defaultnya .2.2. Terus kalau kita pengen mapping IP versi 4 ke versi 6 seperti ini, kalau harus baca lagi. Tapi ada banyak tipe IP versi 6, ada yang buat streaming video dan sebagainya. Gitu. Jadi ntar silakan dibaca-baca, ada yang local network, ada yang public, ada yang bisa mapping IP versi 4 versi 6 dan macam-macam. Silakan baca. Waktu saya habis, udah jam 2.30. Terima kasih banyak, saya tahu waktunya kurang. Kita doain aja, semoga Pak Ranu dan teman-teman Aji nanti bersedia buat mengorganize workshop tentang IP versi 6 ya. Ini ada pertanyaan lagi tentang NetMask IP versi 4 apa sama dengan versi 6. Logikanya sama, cuman panjang NetMask-nya beda ya. Kalau versi 4 kan ada /24, kalau versi 6 tuh ada /64, /48 yang nggak ada di versi 6 gitu ya.